Halo semuanya, kenalin aku Anissa Rafifah, mahasiswa Teknologi Pangan Undip 2019. Di video kali ini, aku mau ngajak teman-teman buat bikin permen susu yang simple, enak, dan juga bergizi. Dan tentunya bakal ada bahasan menarik terkait dengan ilmu pengetahuan mengenai permen susu. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Oke, sebelum kita lihat video pembuatannya, kita kenalan dulu apa itu susu sapi. Susu sapi merupakan cairan hasil sekresi kelenjar mamae hewan sapi betina berbentuk cair dan juga berwarna putih yang berfungsi sebagai zat untuk memenuhi gizi. Susu sapi memiliki kandungan zat gizi yang lengkap dan juga bersifat mudah dicerna oleh tubuh. Dalam susu sapi ini terkandung sekitar 80% air, 4% lemak, 3% protein, dan juga 4% laktosa. Tapi tahu nggak sih, kalau kandungan gizi susu sapi yang tinggi ini menjadikan susu sapi merupakan bahan pangan yang mudah rusak atau istilah kerennya disebut dengan perishable food. Kandungan gizi susu sapi yang baik ini digunakan mikroba sebagai media pertumbuhan sehingga nantinya menyebabkan susu mudah rusak dan juga tidak layak konsumsi. Oleh karenanya, susu sapi ini perlu diolah untuk memperpanjang masa simpannya dan juga meningkatkan nilai ekonomi dari susu sapi itu sendiri. Nah, salah satu produk olahan susu sapi yang banyak digemari oleh masyarakat, mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, yaitu permen susu. Permen susu merupakan produk berwarna coklat yang terbuat dari bahan dasar susu dan gula dengan penambahan bahan pendukung lainnya seperti esens, agar-agar, lemak, dan garam. Pemanfaatan susu sapi menjadi permen susu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan masa simpan dari susu sapi. Emang jadi gimana sih? Emang susunya berubah jadi gimana? Kok bisa jadi lebih tahan lama? Daripada penasaran, langsung aja yuk simak video pembuatannya. Pertama-tama, panaskan susu sapi di atas kompor selama kurang lebih 15-20 menit menggunakan api kecil sampai sedang sambil diaduk. Pemanasan ini akan menyebabkan volume susu berkurang menjadi setengahnya karena kandungan air susu menguap selama pemanasan. Kedua, tambahkan gula ke dalam susu sambil terus diaduk sampai terbentuk cairan kental. Gula sendiri sebagai bahan baku pembuatan permen yang akan membentuk tekstur, rasa permen, dan juga keawetan permen. Setelah itu, masukkan tepung agar dan margarin sambil terus diaduk. Agar-agar ditambahkan sebagai bahan stabil, sementara margarin untuk memperkaya rasa dan juga menambah energi kandungan lemak pada produk. Selanjutnya, matikan kompor setelah adonan karamel matang yang ditandai dengan meningkatnya kekentalan, adonan berubah warna menjadi coklat dan kalis. Kemudian, segera tuang adonan ke dalam cetakan, biarkan hingga dingin serta mengeras. Lalu, tempatkan permen pada wadah yang tertutup rapat. Nah, produk permen susu yang dibuat ini memiliki atribut sensori warna coklat karamel, rasa yang manis dan gurih, aroma khas karamel dan juga aroma khas susu, serta teksturnya yang keras.
Atribut sensori ini dihasilkan dari adanya reaksi yang terjadi selama proses pemanasan, yaitu reaksi karamelisasi dan juga reaksi Maillard, sehingga menghasilkan produk dengan flavor, aroma, dan warna coklat. Warna coklat karamel berasal dari pigmen yang terbentuk karena adanya reaksi pencoklatan, yaitu pigmen melanoidin. Aroma khas karamel muncul karena lepasnya senyawa volatile dan juga aroma khas susu berasal dari protein susu. Rasa yang manis dan gurih berasal dari bahan-bahan yang digunakan, di mana rasa manis berasal dari sukrosa, adapun rasa gurih berasal dari penambahan margarin. Tekstur permen yang keras terbentuk oleh penggunaan sukrosa sebagai bahan baku, di mana penambahan gula dapat meningkatkan kekerasan permen susu atau disebut juga dengan graining. Prinsipnya pembuatan permen susu ini yaitu pemasakan campuran bahan susu dan gula dan juga bahan penambah cita rasa yang menghasilkan produk berwarna coklat dan juga memiliki kadar air yang rendah. Maka dari itu, perubahan atribut sensori, warna, rasa, tekstur, dan juga aroma dari susu menjadi permen susu sepenuhnya terjadi karena adanya reaksi karamelisasi dan juga reaksi Maillard, dan juga jumlah bahan serta jenis bahan yang digunakan. Reaksi karamelisasi ini terjadi apabila sukrosa dipanaskan sampai mencapai atau melebihi titik leburnya, yaitu pada suhu 160 derajat, sehingga terjadi perubahan bentuk amorf menjadi warna coklat, menghilangkan komponen kimia volatile dan juga memunculkan rasa aroma khas karamel dan juga rasa manis. Dengan begitu, semakin banyak jumlah sukrosa yang digunakan, maka warna permen akan semakin gelap, aroma khas karamel juga akan semakin dominan, serta rasanya juga akan semakin manis. Adapun reaksi Maillard merupakan reaksi pencoklatan non-oksidatif yang terjadi antara sukrosa dengan protein susu. Reaksi Maillard ini terjadi pada proses residulisin yang terkandung dalam protein susu. Reaksi ini ditandai dengan adanya perubahan warna susu dari putih menjadi coklat dan memekatnya protein susu yang menjadikan teksturnya menjadi lebih kental. Protein pada susu sendiri berfungsi sebagai pembentuk aroma, pemberi karakteristik warna, dan juga menentukan tekstur permen susu. Sehingga jenis susu yang digunakan akan berpengaruh terhadap karakteristik permen yang dihasilkan. Protein susu yang memekat akibat adanya pemanasan akan memberikan sifat stand up atau menahan bentuk pada produk permen. Selain jenis dan jumlah bahan yang digunakan, waktu pemasakan adonan juga berpengaruh terhadap sedikit banyaknya air yang diuapkan yang nantinya akan mempengaruhi konsistensi produk yang diinginkan. Di mana semakin sedikit air yang diuapkan, maka akan terbentuk tekstur permen yang cenderung lebih lunak, begitupun juga sebaliknya. Dibandingkan dengan jenis produk permen susu pada umumnya, permen yang dibuat ini termasuk ke dalam hard candy karena memiliki tekstur yang keras dan juga tidak menjadi lunak ketika dikunyah. Hal ini seperti yang disebutkan dalam SNI mengenai ciri-ciri hard candy yaitu memiliki tekstur yang keras, dapat larut apabila terkena air liur, dan juga tidak menjadi lunak ketika dikunyah. Berbeda dengan permen susu soft candy yang memiliki tekstur lebih lunak. Hal ini disebabkan karena dalam pembuatan karamel soft candy, selain menggunakan sukrosa juga menambahkan sirup glukosa. Sedangkan pada pembuatan permen ini hanya menggunakan sukrosa sebagai bahan bakunya. Sirup glukosa sendiri merupakan cairan kental yang berwarna putih jernih, hasil dari hidrolisa tepung tapioka oleh asam, dan penggunaannya dalam produk permen memberikan tekstur permen yang lebih liat dan juga permen termasuk produk yang bersifat higroskopis, yaitu mudah menyerap air, sehingga pengemasannya harus dilakukan dengan tepat untuk menjaga kualitas permen selama penyimpanan. Rencananya, permen susu ini akan dikemas menggunakan kemasan aluminium foil sebagai kemasan primernya dan kemasan kaleng untuk kemasan sekundernya.
Kemasan aluminium foil dipilih karena memiliki permeabilitas gas oksigen dan juga uap air paling rendah dibandingkan dengan kemasan plastik PE dan kemasan kertas. Adapun kemasan kaleng dipilih karena kedap air dan praktis sebagai wadah permen karena mudah dibawa, dibuka, dan ditutup kembali serta bersifat ringan. Dari segi gizi dapat dikatakan bahwa semua jenis permen merupakan sumber energi atau kalori termasuk permen susu. Sebenarnya permen susu ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber protein yang baik dibandingkan jenis permen lainnya, tapi konsumsinya tetap harus dijaga. Cukup 2 biji saja mungkin dalam satu hari, di mana kandungan kalori yang tinggi pada permen susu berasal dari sukrosa yang dalam 100 bahannya terkandung 400 kalori. Nah, apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit seperti obesitas, diabetes, dan juga kerusakan gigi. Saran dari aku buat teman-teman yang pengen bikin permen susu, mungkin bisa bikin permen susu aneka rasa dengan cara menambahkan pasta buah seperti dari buah mangga, buah naga, maupun buah stroberi. Atau juga bisa membuat produk permen susu yang lebih sehat, yaitu dengan menggunakan gula stevia yang rasanya lebih manis dari sukrosa tetapi rendah kalori. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Terima kasih.